Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kisi-kisi untuk persiapan ujian semester mata pelajaran sejarah Indonesia. Materi pertama yang harus Anda pelajari adalah materi tentang masa praaksara. Kalau ada soal tentang bagaimana kehidupan masa praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini biasa dikenal dengan istilah nirleka. Nir artinya tanpa, leka artinya tulisan. Jadi nirleka artinya tanpa tulisan. Kapankah masa praaksara itu dimulai? Masa praaksara itu dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Dan kapankah masa praaksara itu berakhir? Masa praaksara berakhir di mana manusia sudah mulai mengenal yang namanya sistem atau peradaban tulis-menulis. Materi kedua, bagaimanakah proses terbentuknya alam semesta? Kalau ada soal tentang, coba Anda tuliskan tentang teori terbentuknya alam semesta. Ada berbagai macam teori yang paling terkenal, akan tetapi teori yang paling populer adalah teori tentang dentuman besar atau yang biasa dikenal dengan teori Big Bang. Anak-anakku sekalian harus menjawab, teori Big Bang adalah teori di mana awal mulanya alam semesta itu berasal dari gumpalan-gumpalan gas, dari gumpalan gas yang besar. Kemudian gumpalan gas yang besar ini menghasilkan satu dentuman atau satu ledakan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Sehingga hasil ledakan tadi menghasilkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar ke seluruh penjuru atau ke seluruh arah yang tidak beraturan. Gelembung-gelembung tadilah yang menjadi embrio atau bibit terbentuknya alam semesta yang menjadi matahari, yang menjadi planet, yang menjadi tata surya, bulan, bintang, dan yang menjadi bumi seperti apa yang kita tinggali sekarang ini. Materi ketiga, kalau ada soal tentang, coba Anda jelaskan bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Anak-anakku sekalian harus menjawab bahwa pada dasarnya Kepulauan Indonesia itu tidak terbentuk tidak langsung seperti sekarang yang kita kenal. Tetapi Kepulauan Indonesia itu terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Awalnya Kepulauan Indonesia ini antara Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa dahulunya merupakan satu kepulauan yang utuh yang tidak dipisahkan oleh lautan. Kemudian ada Pulau Irian, itu menyatu dengan benua Australia, satu daratan, tidak terpisah dengan lautan. Nah, kenapa sekarang ini terpisah-pisah? Karena ada yang namanya pergerakan lempeng atau istilah gerakan tektonik dari dalam perut bumi. Pergerakan lempeng akibat 3 lempeng yang bertemu di Kepulauan Indonesia sehingga menggerakkan daratan-daratan ini. Pergerakan lempeng ini menghasilkan daratan terpecah-pecah sehingga daratan Sumatera, daratan Kalimantan, daratan Jawa itu terpisah menjadi pulau sendiri-sendiri sehingga dikenal Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa. Begitu halnya dengan Pulau Irian dan benua Australia terpisah karena akibat dari gerakan lempeng bumi. Di sisi lain, faktor yang paling menentukan juga adalah kenapa terpisah dan terisi dengan air laut, karena adanya proses yang namanya pencairan es di kutub utara. Es mencair, menambah volume air laut, sehingga air laut bertambah tinggi atau bertambah volumenya, menutupi daratan-daratan yang rendah dan mengisi menjadi lautan. Materi selanjutnya adalah bagaimana, coba Anda tuliskan bagaimana proses evolusi bumi. Ada 4 proses evolusi bumi. Yang pertama adalah Azoikum. Azoikum itu adalah zaman di mana bumi belum ada kehidupan. Kondisi bumi pada saat itu belum stabil.
masih labil, masih berubah-ubah, kadang panas, kadang dingin, cuacanya tidak menentu. Zaman yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman ini adalah zaman di mana sudah meninggalkan fosil flora dan fauna. Zaman selanjutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini adalah zaman di mana cirinya zaman di mana hewan mamalia, hewan amfibi, hewan menyusui itu sudah mulai hidup. Kemudian yang terakhir adalah zaman Neozoikum, di mana di zaman Neozoikum ini mulai muncullah manusia purba yang menjadi titik awal kehidupan manusia modern saat ini. Selanjutnya, materi yang harus Anda pelajari adalah asal-usul dan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kalau ada soal tentang, coba Anda berikan gambaran tentang nenek moyang atau ras Proto-Melayu. Ras Proto-Melayu itu adalah ras yang berasal dari Indochina bagian selatan atau tepatnya di Yunan, yang saat ini kita kenal dengan Tiongkok. Mereka ini bermigrasi di Indonesia melalui dua jalur atau melewati dua jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melewati Syam ya, kemudian masuk ke Sumatera, Kalimantan, dan menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Jalur timur melewati Filipina, Sulawesi, masuk ke kepulauan Indonesia. Di Indonesia, bangsa Proto-Melayu ini menjadi suku yang dikenal dengan suku Gayo, yang dikenal dengan suku Alas di Aceh, yang dikenal menjadi suku Dayak di Kalimantan, menjadi suku Toraja di Sulawesi. Kemudian ada juga yang namanya ras Deutero-Melayu. Ras Deutero-Melayu itu adalah ras yang datang setelah bangsa Proto-Melayu. Ras Deutero-Melayu ini turunannya di Indonesia adalah ras suku Jawa, suku Bugis, suku Manado, dan suku Melayu. Jadi ras ini datang dari Indochina bagian utara atau yang kita kenal dengan Dongson. Dongson itu adalah negara Vietnam sekarang ini. Cirinya mereka itu adalah mata sipit, kulitnya agak cerah, rambutnya lurus. Kemudian kalau ada soal tentang bagaimanakah pola hunian kehidupan masa praaksara. Yang pertama, kehidupan masa praaksara itu cirinya hidup di dekat sumber air, entah itu sungai atau bibir pantai. Yang kedua, hidup di alam terbuka. Hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat satu, atau yang biasa kita kenal dengan nomaden. Nomaden itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan mengandalkan kehidupannya berdasarkan dengan alam. Materi selanjutnya adalah bagaimana perkembangan teknologi pada masa praaksara. Dari segi peralatan yang dipakai, perkembangan teknologinya itu adalah mulai dari zaman batu tua atau paleolitikum, di mana alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar, yang belum dihaluskan, langsung dari alam. Itulah yang dipakai untuk melakukan untuk berburu. Kemudian dari batu yang kasar berevolusi lagi menjadi batu yang dihaluskan. Setelah itu, tapi masih belum terlalu kasar lagi, masih belum terlalu halus. Berevolusi lagi menjadi batu yang dihaluskan. Setelah itu masuk pada zaman logam, dari batu ke zaman logam. Kemudian kalau ada soal tentang apa itu sebenarnya kebudayaan Joken Modinger dan kebudayaan Abdi Sosroch. Jadi kebudayaan Joken Modinger itu adalah kebudayaan yang dikenal dengan sampah dapur. Sampah dapur itu maksudnya sampah-sampah yang dipakai atau sisa-sisa makanan yang dimakan pada saat masa praaksara, atau yang biasa disebut dengan kulit-kulit kerang. Jadi kalau kita jalan-jalan di laut, ada kulit-kulit kerang yang dilihat di situ, itulah yang disebut dengan Joken Modinger. Tapi itu zaman modern.
Tapi kalau zaman masa praksara, tumpukan kulit kerang itu yang disebut dengan jokin modingil. Ada juga istilah kebudayaan Abri Sosroch. Kebudayaan Abri Sosroch itu adalah hasil-hasil atau peninggalan-peninggalan kebudayaan, alat-alat yang dipakai oleh masa praaksara. Kebudayaan itu entah alat yang dipakai untuk memasak, alat yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, itulah yang disebut dengan kebudayaan Abri Sosroch. Selanjutnya, bagaimanakah konsep ruang pada hunian atau arsitektur? Nah, ini arsitektur, konsep huniannya, tempat tinggal mereka. Jadi masa praaksara itu biasanya tinggal di dalam gua, tinggal di alam terbuka. Maka kalau di alam terbuka mereka buat rumah-rumah yang berasal dari kayu, sehingga rumah-rumah ini sampai sekarang masih dipertahankan oleh manusia modern saat ini. Kalau kita mengenal rumah gubuk, itu adalah hasil karya dari manusia purba. Kita masuk di dalam gua, ada juga itu adalah tempat tinggal mereka, dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan, entah itu tulisan ataupun lukisan-lukisan yang menggambarkan bagaimana kondisi kehidupan masyarakat masa praaksara pada saat itu. Saya pikir hanya itu materi yang harus dipelajari untuk mempersiapkan ujian semester. Silakan anak-anakku sekalian belajar dengan baik. Materinya saya sudah berikan, tinggal diperdalam. Terakhir, semoga Anda berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.